Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin memberikan sebuah catatan pembuka. Konten yang akan Anda saksikan ini mungkin terasa menantang, provokatif, atau bahkan sensitif bagi sebagian orang. Namun, perlu ditegaskan bahwa narasi ini tidak disusun untuk menghina keyakinan siapapun, merendahkan institusi manapun, apalagi menyerang sosok yang dianggap suci oleh audiens. Tujuan utama video ini bukanlah untuk mendikte apa yang harus Anda percayai, melainkan untuk mengajak kita semua berhenti sejenak dan melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Sebuah perspektif skeptis yang mencoba memahami hubungan antara teknologi, sains, dan evolusi cara berpikir manusia. Jika Anda merasa tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka atau kritik terhadap kemapanan ide, mungkin video ini bukan untuk Anda. Namun, jika Anda berani menantang batasan pemikiran Anda sendiri dan ingin membedah mengapa dunia modern menjadi begitu sunyi dari keajaiban, mari kita mulai diskusinya dengan kepala dingin. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa langit tiba-tiba menjadi sunyi? Mengapa ribuan tahun lalu Tuhan seolah begitu sibuk, mengirimkan pesan melalui mimpi, membakar semak belukar, atau membelah lautan? Namun sekarang, di era ketika kita memiliki satelit yang bisa memotret plat nomor mobil dari luar angkasa, keajaiban itu mendadak absen. Kita hidup di era pasca wahyu, sebuah masa di mana nabi adalah kata benda yang hanya berlaku untuk masa lalu, dan siapapun yang berani menyematkan gelar itu pada dirinya hari ini tidak akan berakhir di kitab suci, melainkan di rumah sakit jiwa. Mari kita bicara dengan jujur, meski mungkin sedikit tajam. Mengapa tidak ada lagi agama besar yang lahir di abad ke-21? Mengapa pabrik agama seolah-olah telah gulung tikar tepat saat teknologi informasi mencapai puncaknya? Jawabannya mungkin sederhana, namun menyakitkan bagi romantisasi spiritualitas kita. Tuhan ternyata tidak bisa bertahan hidup di bawah sorotan lensa kamera. Dahulu, dunia adalah tempat yang luas, gelap, dan penuh dengan lubang ketidaktahuan. Di dalam lubang-lubang itulah keajaiban tumbuh subur. Ribuan tahun lalu, jika seseorang mendaki gunung sendirian dan kembali dengan wajah berseri-seri sambil membawa pesan dari entitas langit, tidak ada yang bisa membuktikannya salah. Tidak ada CCTV di puncak Sinai. Tidak ada jurnalis investigasi yang mengikuti ke Gua Hira. Tidak ada pengunggah YouTube yang melakukan fact-checking terhadap klaim-klaim metafisika. Dulu, prasyarat untuk menjadi seorang nabi hanyalah 3 hal: karisma yang meluap, narasi yang menyentuh penderitaan rakyat, dan yang paling penting, tidak adanya bukti tandingan. Klaim ilahi bekerja melalui mekanisme kata orang. Informasi menyebar lewat lisan, terdistorsi oleh waktu, dan diperkuat oleh imajinasi kolektif yang haus akan harapan. Di dunia tanpa sains, setiap gerhana adalah kemarahan Tuhan, dan setiap kesembuhan mendadak adalah sentuhan surgawi. Sangat mudah untuk mengaku sebagai utusan langit ketika audiens Anda tidak tahu bagaimana cara kerja atmosfer atau biologi molekuler. Dalam kegelapan informasi, setipik klaim cahaya akan dianggap sebagai matahari. Lalu, datanglah penemuan yang mengubah segalanya. Optik. Kamera. Kamera adalah alat sekularisasi yang paling kejam. Ia tidak memiliki iman. Ia tidak memiliki bias. Ia hanya menangkap foton. Sejak saat kamera menjadi barang publik, frekuensi keajaiban menurun secara drastis secara global. Ini adalah korelasi yang tidak bisa diabaikan. Mengapa penampakan-penampakan suci sekarang cenderung buram, berada di pinggiran lensa, atau hanya muncul di noda tembok dan potongan roti panggang? Mengapa di era ponsel pintar beresolusi 100 megapiksel ini, tidak ada satupun rekaman video 4K yang menunjukkan air berubah menjadi anggur, atau seseorang berjalan di atas permukaan laut tanpa bantuan alat sulap? Kamera menuntut bukti fisik, sementara agama lama hidup dari ambiguitas. Teknologi memaksa klaim-klaim ilahi untuk turun ke ranah empiris, dan di sanalah klaim tersebut biasanya hancur berkeping-keping.
Ketika seseorang hari ini mengaku mendapatkan wahyu di tengah keramaian, ribuan lensa akan mengarah padanya. Kita tidak lagi melihat pancaran cahaya ilahi. Kita melihat masalah pada pencahayaan atau efek visual. Teknologi telah mempersempit ruang gerak Tuhan. Jika dulu Tuhan menguasai seluruh alam semesta yang tak terjelaskan, sekarang Ia hanya tersisa di sudut-sudut kecil yang belum terjangkau oleh rumus fisika. Kita menyebutnya God of the Gaps, Tuhan yang hanya ada di celah-celah ketidaktahuan kita. Dan celah itu, hari demi hari, semakin tertutup rapat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Perbedaan paling kontras antara dulu dan sekarang adalah bagaimana kita memandang kondisi psikologis seseorang. Ribuan tahun lalu, seseorang yang mendengar suara-suara di kepalanya atau mengalami penglihatan transendental akan dianggap sebagai orang pilihan. Mereka diberikan jubah, pengikut, dan tempat terhormat dalam sejarah. Hari ini, kita memiliki istilah medis untuk itu. Skizofrenia, gangguan bipolar dengan fitur psikotik, atau sindrom temporal lobe epilepsi. Kita telah memahami bahwa otak manusia adalah mesin kimia yang rumit namun rapuh. Ketidakseimbangan dopamin atau aktivitas elektrik yang berlebih pada lobus temporal dapat menciptakan pengalaman religius yang sangat nyata bagi pengidapnya. Di masa lalu, ini adalah wahyu. Di masa sekarang, ini adalah episode psikotik. Inilah alasan mengapa tidak ada agama baru yang bisa mengakar secara global hari ini. Setiap calon nabi akan langsung berhadapan dengan psikiater sebelum mereka sempat mengumpulkan murid. Masyarakat modern telah mengganti altar penyembahan dengan kursi terapi. Kita tidak lagi mencari makna di balik suara-suara gaib. Kita mencari obat untuk menghentikan suara-suara itu. Sentimen ini mungkin terdengar sinis, namun ini adalah realitas sosiologis. Otoritas untuk menentukan kebenaran telah berpindah tangan dari institusi keagamaan ke institusi ilmiah. Klaim tanpa bukti empiris tidak lagi dianggap sebagai kebenaran alternatif, melainkan sebagai anomali mental atau penipuan publik. Selain teknologi fisik, kita memiliki teknologi informasi. Internet adalah tempat di mana misteri mati secara mengenaskan. Agama baru membutuhkan isolasi untuk tumbuh. Ia membutuhkan sekelompok kecil orang yang percaya sepenuhnya tanpa gangguan dari luar. Namun, di era internet tidak ada isolasi. Begitu seseorang memulai sebuah kultus atau mengaku nabi, masa lalunya akan digeledah dalam hitungan jam. Rekam jejak digitalnya, sekolahnya, mantan kekasihnya, hingga hutang banknya akan terpampang di media sosial. Karisma nabi membutuhkan jarak dan aura misteri. Internet menghancurkan keduanya. Kita terlalu tahu banyak tentang satu sama lain untuk bisa menganggap orang lain sebagai sosok yang suci dan tak bercela. Dunia modern terlalu bising untuk mendengar suara Tuhan, dan terlalu terang bagi malaikat untuk menampakkan diri. Kita telah membangun peradaban yang fondasinya adalah pembuktian, bukan keyakinan. Jadi, mengapa tidak ada agama baru? Karena kita telah tumbuh dewasa. Atau setidaknya, kita telah kehilangan kepolosan kita. Kita tidak lagi hidup di dunia yang dihuni oleh naga dan dewa-dewa yang turun dari gunung. Kita hidup di dunia yang diatur oleh algoritma dan hukum termodinamika. Agama-agama besar yang ada saat ini hanyalah warisan yang selamat karena mereka lahir sebelum kamera ditemukan. Mereka adalah fosil dari era di mana kepercayaan adalah mata uang utama. Jika agama-agama itu mencoba lahir hari ini dengan klaim yang sama dan bukti yang sama, mereka akan ditertawakan di Twitter dan berakhir di forum diskusi mengenai kesehatan mental. Langit tidak benar-benar sunyi. Mungkin langit hanya sedang menunggu kita menyadari bahwa semua jawaban yang kita cari selama ini tidak pernah turun dari atas, melainkan tumbuh dari dalam rasa ingin tahu kita yang berani menghadapi kenyataan tanpa perlu bumbu-bumbu mukjizat yang tak terbukti. Jika kita sepakat bahwa pabrik agama tradisional telah tutup karena terbentur tembok empiris dan lensa kamera,
Lalu kemana perginya energi spiritual manusia? Manusia adalah makhluk pencari pola dan makna. Kita memiliki lubang berbentuk Tuhan di dalam psikis kita yang tidak bisa dibiarkan kosong begitu saja. Ketika wahyu langit berhenti turun, kita mulai menciptakan wahyu bumi. Kita tidak lagi menyembah sosok di atas awan, melainkan mulai menyembah ideologi, teknologi, dan diri kita sendiri. Selamat datang di era agama sekuler. Jika agama tradisional menjanjikan kehidupan kekal di surga, teknologi modern menjanjikan hal yang sama, namun di dalam server. Inilah agama baru para teknokrat. Surga baru bukan lagi taman dengan sungai mengalir, melainkan the cloud atau koloni di Mars. Keselamatan atau salvation bukan melalui doa, melainkan melalui coding, AI, dan biohacking. Kehidupan kekal. Kita tidak lagi bicara tentang ruh, kita bicara tentang mind uploading. Kita ingin mengunduh kesadaran kita ke dalam silikon agar bisa hidup selamanya. Ini adalah bentuk penyembahan baru. Para CEO teknologi adalah nabi-nabinya, dan peluncuran produk baru adalah misa sucinya. Bedanya, mujizat mereka bisa direproduksi di laboratorium. Namun, secara psikologis, fungsinya sama, meredam ketakutan manusia akan kematian dan ketidakpastian. Dahulu, jika Anda berbeda pendapat dengan gereja, Anda dianggap sesat dan dikucilkan. Sekarang, mekanisme yang sama terjadi di media sosial. Politik telah berubah dari sekadar manajemen publik menjadi dogma moral yang absolut. Dosa dan penebusan. Di era ini, satu cuitan salah 10 tahun lalu adalah dosa asal yang tidak terampuni. Ekskomunikasi. Kita mengenalnya sebagai cancel culture. Ini adalah pengucilan sosial modern, sebuah hukuman bagi mereka yang dianggap murtad dari narasi kelompok. Kitab suci. Bukan lagi teks kuno, melainkan algoritma dan narasi media sosial yang menentukan siapa yang jahat dan siapa yang suci. Skeptisisme kita harus tajam di sini. Manusia tidak berhenti menjadi religius. Kita hanya memindahkan kefanatikan kita dari mimbar khotbah ke kolom komentar. Kita masih haus akan perasaan paling benar dan keinginan untuk menghakimi sesama demi merasa suci. Dulu, kaum asketis atau zahid menyiksa diri dengan berpuasa dan menjauhi dunia untuk mencapai kesucian. Sekarang, kita melakukan hal yang sama dengan nama yang lebih keren, biohacking, diet keto, atau mindfulness. Kita sangat terobsesi dengan kemurnian tubuh. Kita menghitung kalori seolah-olah itu adalah perhitungan amal baik dan buruk. Kita mencari pencerahan melalui meditasi yang dipandu aplikasi langganan bulanan. Ini adalah agama yang nabi dan Tuhannya adalah satu, ego. Kita menyembah versi terbaik dari diri kita sendiri, sebuah berhala yang tidak pernah puas dan selalu menuntut lebih banyak pengorbanan waktu, uang, dan tenaga. Secara sosiologis, manusia membutuhkan 3 hal dari agama: komunitas, kode moral, dan tujuan. Karena agama lama dianggap ketinggalan zaman oleh sains, kita mempreteli unsur-unsur agama tersebut dan memasukkannya ke dalam hal-hal sekuler. Kita menciptakan sekte-sekte baru berdasarkan pilihan gaya hidup, orientasi politik, atau merek ponsel. Masalahnya, agama sekuler ini seringkali lebih kejam. Agama tradisional setidaknya memiliki konsep pengampunan dan kerendahan hati di hadapan sesuatu yang lebih besar. Namun, dalam agama sekuler, terutama di internet, hampir tidak ada ruang untuk pengampunan. Anda benar atau Anda salah. Anda kawan atau Anda musuh. Kita merasa telah bebas dari tahayul agama kuno. Namun tanpa sadar, kita sedang membangun penjara baru. Kita masih menyembah sesuatu. Seperti kata David Foster Wallace, "In the day-to-day trenches of adult life, there is actually no such thing as atheism. There is no such thing as not worshipping. Everybody worships. The only choice we get is what to worship." Kita tidak lagi melihat nabi yang membelah laut, karena kita terlalu sibuk memuja layar yang membelah fokus kita. Kita tidak lagi takut pada neraka setelah mati,
Karena kita sedang sibuk menciptakan neraka bagi satu sama lain di dunia nyata atas nama kebenaran ideologis masing-masing. Langit mungkin sunyi dari suara Tuhan, tapi bumi menjadi sangat bising karena suara manusia yang berebut menjadi Tuhan-Tuhan kecil. Kita sering membanggakan diri sebagai Homo sapiens, manusia yang bijaksana. Namun, secara neurologis, kita sebenarnya adalah mesin pencari kepastian yang terjebak dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Mengapa otak kita begitu mencintai dogma, aturan kaku, dan klaim kebenaran mutlak meskipun itu tidak rasional? Mari kita bedah arsitektur keamanan mental kita. 1. Ketidakpastian adalah ancaman biologis. Bagi otak Anda, ketidakpastian atau ambiguitas diproses di tempat yang sama dengan rasa takut, amigdala. Dahulu, tidak tahu apakah bunyi semak-semak itu disebabkan oleh angin atau harimau bisa berarti kematian. Oleh karena itu, otak berevolusi untuk membenci celah informasi. Dogma menyediakan peta yang lengkap. Tidak masalah jika peta itu salah, yang penting otak merasa memiliki panduan. Intinya, otak lebih memilih jawaban salah yang memberikan ketenangan daripada jawaban benar yang menimbulkan kecemasan. 2. Efisiensi kognitif. Berpikir itu melelahkan. Otak manusia hanya menyumbang 2% dari berat badan, tapi mengonsumsi 20% energi tubuh. Berpikir kritis, meragukan sesuatu, dan menimbang bukti adalah aktivitas yang sangat boros energi. Dogma adalah makanan pre-digested. Dogma menyediakan paket pemikiran siap pakai. Anda tidak perlu lagi bertanya, bagaimana saya harus hidup atau apa yang benar? Semuanya sudah ada di buku panduan. Heuristik. Dengan menerima dogma, otak bisa beristirahat di mode autopilot. Ini adalah mekanisme penghematan baterai biologis. Pernahkah Anda merasa puas saat menemukan informasi yang mendukung keyakinan Anda? Itu bukan sekedar perasaan, itu adalah lonjakan dopamin. Ketika kita merasa memiliki kebenaran mutlak, sistem reward di otak kita menyala. Sebaliknya, saat keyakinan kita digoyang oleh fakta baru, kita mengalami disonansi kognitif, sebuah rasa sakit mental yang nyata. Untuk menghindari sakit ini, otak akan melakukan senam mental, mengabaikan bukti, menyerang pembawa pesan, atau semakin keras memeluk dogma lama. Dogma bukan hanya soal apa yang Anda percayai, tapi tentang siapa yang berada di pihak Anda. Manusia adalah makhluk sosial yang sangat rentan. Di masa lalu, dikucilkan dari kelompok sama dengan vonis mati. Dogma berfungsi sebagai seragam mental. Dengan mempercayai hal yang sama, sekalipun itu konyol, Anda membuktikan loyalitas pada kelompok. Ini memicu pelepasan oksitosin, hormon yang menciptakan rasa aman dan ikatan. Itulah mengapa orang sangat sulit melepaskan dogma. Mereka bukan takut kehilangan Tuhan atau ideologi, mereka takut kehilangan komunitas dan identitas mereka. Kesimpulannya, kita adalah budak perangkat keras. Kita harus jujur bahwa skeptisisme dan pemikiran rasional adalah produk budaya yang melawan insting biologis. Secara alami, kita dirancang untuk menjadi dogmatis. Menjadi skeptis membutuhkan usaha sadar untuk melawan rasa takut, melawan kemalasan otak, dan berani berdiri sendirian tanpa pelukan kelompok. Kita tidak pernah benar-benar meninggalkan struktur agama, kita hanya mengganti isi tabungnya. Dulu tabungnya berisi ritual kuno, sekarang berisi algoritma, diet ekstrim, atau fanatisme politik. Pola sarafnya tetap sama. Melawan insting biologis untuk menjadi dogmatis adalah seperti mencoba berenang melawan arus sungai yang deras. Itu melelahkan, tidak alami bagi otak, namun merupakan satu-satunya cara untuk mencapai kejernihan intelektual. Jika otak kita adalah perangkat keras yang secara bawaan cacat karena haus akan kepastian, maka intellectual humility atau kerendahan hati intelektual adalah software pemutakhiran yang harus kita install secara paksa. Berikut adalah beberapa metode latihan beban untuk otak Anda agar lebih tangguh menghadapi manipulasi dogma. 1. Mengenali the valley of despair atau lembah keputusasaan. Salah satu jebakan dogma yang paling sering menjerat manusia adalah Dunning-Kruger effect. Orang yang baru tahu sedikit tentang sesuatu cenderung merasa sangat yakin
puncak Mount Stupid. Sebaliknya, mereka yang benar-benar ahli justru sering merasa ragu karena mereka tahu betapa kompleksnya masalah tersebut. Latihannya, setiap kali Anda merasa 100% yakin akan sebuah opini, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya berada di puncak Mount Stupid? Tujuannya memaksa otak turun ke Valley of Despair, sebuah fase di mana Anda menyadari betapa banyaknya hal yang tidak Anda ketahui. Di lembah inilah pembelajaran yang jujur dimulai. 2. Teknik Steel Manning, bukan Straw Manning. Biasanya, saat berdebat, kita menyerang versi terlemah dari argumen lawan, Straw Manning. Untuk melatih otot skeptisisme, lakukan sebaliknya, Steel Manning. Latihannya, cobalah untuk membangun argumen yang paling kuat, paling masuk akal, dan paling cerdas untuk posisi yang paling Anda benci. Jika Anda tidak bisa menjelaskan sudut pandang lawan sebaik mereka, atau bahkan lebih baik, Anda sebenarnya belum memahami masalahnya. Tujuannya, menghancurkan bias konfirmasi dan melatih otak untuk melihat bahwa dunia tidak hitam putih. 3. Menggunakan falsifikasi ala Karl Popper. Dogma selalu mencari pembenaran, verifikasi. Skeptisisme mencari kesalahan, falsifikasi. Latihannya, alih-alih mencari bukti bahwa keyakinan Anda benar, carilah satu saja bukti yang bisa membuktikan keyakinan Anda salah. Tanyakan, data seperti apa yang bisa membuat saya berubah pikiran? Tujuannya, jika tidak ada satupun hal di dunia ini yang bisa mengubah pikiran Anda, maka Anda sedang berada dalam cengkraman dogma, bukan kebenaran. Kebenaran yang sejati harus siap diuji. 4. Menunda penghakiman, epoche. Otak kita sangat terburu-buru untuk menyimpulkan sesuatu agar amigdala merasa tenang. Inilah yang disebut ladder of inference. Kita melompat dari data mentah langsung ke kesimpulan moral. Latihannya, saat menerima informasi yang memicu emosi, berhentilah. Jangan langsung setuju atau menolak. Katakan pada diri sendiri, saya belum punya cukup data untuk memiliki opini tentang ini. Tujuannya, melatih toleransi terhadap ambiguitas. Membiarkan pertanyaan menggantung di kepala tanpa jawaban instan adalah meditasi intelektual yang paling berat. 5. Memisahkan identitas dari ide. Inilah yang tersulit. Kita sering menganggap ide atau keyakinan kita sebagai bagian dari siapa kita. Ketika ide itu diserang, kita merasa terancam secara fisik. Latihannya, lihatlah ide-ide Anda sebagai pakaian, bukan kulit. Pakaian bisa diganti, dibuang, atau diperbaiki tanpa menyakiti tubuh Anda. Tujuannya, agar ketika bukti baru menunjukkan bahwa ide Anda salah, Anda tidak merasa hancur secara personal. Anda hanya sedang mengganti baju yang sudah usang. Intellectual humility bukan berarti Anda tidak boleh punya keyakinan. Ini tentang memiliki keyakinan yang proporsional terhadap bukti. Ini tentang berani berkata, saya tidak tahu, atau saya mungkin salah. Di dunia yang bising dengan orang-orang yang berteriak bahwa mereka paling benar, suara yang paling tenang dan penuh keraguan yang sehat seringkali adalah suara yang paling dekat dengan realitas. Kita mengakui bahwa keajaiban adalah anak kandung dari kegelapan informasi. Di dunia yang dipantau oleh jutaan lensa, kebenaran tidak lagi turun dari langit dalam bentuk wahyu, melainkan muncul dari tanah dalam bentuk bukti. Kita menolak klaim yang tidak bisa difoto, tidak bisa diukur, dan tidak bisa direplikasi. Jika Tuhan Anda takut pada kamera beresolusi tinggi, maka Ia bukan penguasa alam semesta. Ia hanya sebuah celah dalam pengetahuan kita. Kita waspada terhadap agama tanpa Tuhan. Kita menyadari bahwa manusia tidak berhenti menyembah. Kita hanya mengganti misbah doa dengan layar ponsel dan nabi berjubah dengan CEO teknologi atau politisi populis. Kita menolak memberikan pengabdian buta kepada ideologi, algoritma, atau tren gaya hidup yang menuntut kesetiaan tanpa syarat.
berhati-hatilah. Fanatisme yang mengenakan jas atau hoodie tetaplah fanatisme. Kita mengakui bahwa otak kita adalah perangkat keras kuno yang haus akan kepastian dan kenyamanan kelompok. Namun, kita menolak untuk menjadi budak dari lonjakan dopamin, merasa paling benar. Kita memilih untuk menahan rasa sakit akibat ketidakpastian daripada menikmati ketenangan palsu dari sebuah dogma. Berpikir adalah perlawanan terhadap insting. Kita menetapkan bahwa saya tidak tahu adalah pernyataan intelektual yang paling terhormat. Kita memisahkan identitas diri dari ide-ide yang kita peluk. Kita siap mengganti keyakinan kita seiring munculnya data baru tanpa merasa kehilangan harga diri. Keyakinan kita adalah pakaian yang bisa dicuci atau diganti, bukan kulit yang harus dipertahankan sampai mati. Kita tidak membutuhkan mukjizat untuk merasa takjub. Keajaiban yang sesungguhnya bukan air yang berubah menjadi anggur, melainkan atom-atom mati yang menyusun diri menjadi kesadaran manusia yang mampu mempertanyakan alam semesta. Kita menemukan makna bukan dalam kepatuhan, melainkan dalam keingintahuan yang tak terbatas. Langit mungkin sunyi dari suara-suara gaib, namun dunia menjadi sangat menarik ketika kita berhenti mencari jawaban ajaib dan mulai mengajukan pertanyaan yang jujur. Terima kasih telah menemani perjalanan diskusi ini.